pembahasan pertama. Kalau masih ingat, waktu masih kecil, konsep matematika yang pertama kali diajarkan ke kita adalah bilangan-bilangan yang digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ini adalah bilangan yang secara alami kita butuhkan apapun pekerjaan kita nantinya. Bilangan ini dinotasikan dengan N atau singkatan dari natural number yang angkanya dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun beberapa referensi lain, natural number ini angkanya dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam istilah kita, bahasa Indonesia, bilangan yang dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka bilangan tersebut dinamakan dengan bilangan asli. Sedangkan bilangan yang angkanya dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka bilangan tersebut dinamakan dengan bilangan caca. Nah, penjumlahan dalam bilangan asli pasti akan menghasilkan bilangan asli juga. Tapi pengurangannya belum tentu, maka kita butuhkan himpunan yang dapat mengcover nilai minus dari bilangan asli. Bilangan ini disebut dengan bilangan bulat atau dinotasikan Z. Kan referensi yang saya baca, kata Z itu diambil dari kata Zahl dalam bahasa Jerman yang artinya adalah angka. Nah, berarti sampai di sini kita dapat disimpulkan bahwa ada suatu himpunan bilangan yang lebih besar dari bilangan asli yang menaungi bilangan asli itu sendiri, yaitu bilangan bulat. Selanjutnya, kita paham bahwa perkalian dari bilangan bulat pasti akan menghasilkan bilangan bulat juga. Tapi gimana dengan operasi pembagian dari bilangan bulat atau bisa dipandang sebagai perbandingan dua buah bilangan bulat? Hasilnya kan belum tentu bilangan bulat juga. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan rasional yang dinotasikan Q dari kata quotient yang hasilnya adalah hasil bagi. Nah, bilangan-bilangan ini contohnya seperti 3/5, 7/4, min 5, 0,25, 0,77. Nah, min 5 itu termasuk ke dalam bilangan bulat atau bisa dinyatakan min 5/1. Begitu pula 0,25 dan juga 0,77. Keduanya merupakan bilangan desimal. Bilangan desimal ini termasuk ke dalam bilangan rasional karena 0,25 itu bisa dinyatakan 25/100 atau 1/4. Nah, 0,77 ini adalah bilangan yang tak terhingga, maka bisa dicontohkan untuk menyatakan bilangan rasional. Contohnya adalah 0,77 kita misalkan sebagai A, kita kalikan dengan 10, maka 0,77 ini kita kalikan dengan 10 yang hasilnya adalah 7,77. Kita kurangin 7,77, kita kurangi 0,777 yang hasilnya adalah 7. Begitu pula 10 kurangi A, maka hasilnya adalah 9A. Ketika dipindah ruas, hasilnya adalah 7/9. Nah, soal selanjutnya yaitu 0,131313. Kita misalkan dengan A-nya kita kalikan 100. Ide dapat dari mana sih dikalikan 100 itu? Nah, apapun yang dikalikan dengan A ya, itu tuh hasilnya nanti ketika dikurangin habis. Contohnya seperti 0,1313 ini kita kalikan A atau kita kalikan 100. Ketika kita kurangi dengan hasilnya yang 13,1313 ini dikurangi dengan 0,1313, maka yang di sini tuh habis gitu. Jadi 13. Oke, 100 dikurangi A maka hasilnya adalah 99A. Begitu pula 13,1313 dikurangi dengan 0,1313 yang hasilnya adalah 13. Ketika dipindah ruas yang hasilnya adalah 13/99. Pokoknya bilangan apapun yang dapat menyatakan sebagai pembagian dua buah bilangan bulat dapat dikategorikan dengan bilangan rasional. Oke, ketika ada bilangan rasional, maka ada bilangan yang tidak rasional. Bilangan tersebut dinamakan dengan bilangan irasional. Bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi dua buah bilangan bulat. Contohnya seperti akar 2, akar 3, pi, dan seterusnya. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, bilangan real. Bilangan real ini yang mencakup bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Bilangan rasional kita udah tahu ya sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan bahwa bilangan rasional itu yang menaungi bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat. Dan juga ada bilangan yang tidak rasional, yaitu bilangan irasional yang tidak bisa dibagi dua buah bilangan bulat. Kita bakal ngebahas tentang kegunaan bilangan real dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah panjang dan jarak. Panjang dan jarak itu seringkali bukan bilangan bulat, sehingga bilangan real ini diperlukan untuk menyatakan nilai dengan presisi yang tinggi. Contohnya adalah panjang meja, yaitu 1751,75 mm
atau tinggi sebuah gedung 127,75 meter, atau jarak antara dua kota 450,25 km. Contoh yang kedua yaitu berat. Berat ini sering dinyatakan dalam pecahan ataupun desimal yang merupakan bagian dari bilangan real untuk memastikan akurasi dalam transaksi atau pengukuran. Contohnya adalah berat badan 65,5 kg atau berat suatu barang yaitu 2,75 kg. Contoh selanjutnya, suhu. Nah, suhu ini biasanya dinyatakan dalam nilai desimal atau negatif, sehingga memerlukan bilangan real untuk menggambarkan kondisi secara akurat. Contoh, suhu udara di kota tertentu, 28,5 derajat Celcius, atau suhu di dalam lemari es, -2 derajat Celcius. Contoh selanjutnya, waktu. Waktu itu jarang tepat ya, berupa bilangan bulat. Kebanyakan bilangan desimal sering digunakan untuk menyatakan nilai yang lebih presisi. Contoh durasi perjalanan 2,55 jam, atau waktu penyelesaian lomba ataupun kegiatan seperti 9,58 detik. Nah, contoh yang terakhir dalam keuangan. Nah, dalam keuangan ini pecahan itu sering sekali muncul, memerlukan bilangan real untuk menyatakan nominal secara akurat. Contohnya seperti harga barang 150.500 rupiah atau bunga pinjaman 4,5%. Seperti itu. Jadi kita lebih paham ya teman-teman bahwa kegunaan dalam bilangan real. Nah, sebelum itu teman-teman, aku bakalan nge-share materi atau modul pembelajarannya. Teman-teman bisa ngeakses di link deskripsi. Semoga bermanfaat. Cukup dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke, kesimpulannya, bilangan real adalah elemen penting yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran memadai, perhitungan, dan representasi data yang presisi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan. Tanpa bilangan real, banyak aspek dunia fisik ataupun teoritis tidak bisa dijelaskan secara akurat. Jadi di sini kita bisa highlight kalau misalkan bilangan real ini sangat dipentingkan.